Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi ini kita dapat melaksanakan mata kuliah psikologi pembelajaran bahasa Inggris. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan yang terhormat kepada Miss Septi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran psikologi bahasa Inggris. Saya Siti Selena Haliza sebagai presenter ketiga akan menjelaskan tentang teori psikologi Jean Piaget dalam pelajaran bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak sih Jean Piaget itu siapa? Nah, Jean Piaget ini lahir di Neuchâtel, Switzerland pada 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Jean Piaget adalah anak tertua dari Arthur Piaget dan Rebecca Jackson. Setelah lulus SMA, dia belajar ilmu alam di Universitas Hetzel, di mana dia memperoleh gelar PhD. Selama periode ini, dia menerbitkan 2 esai filosofi yang dia anggap sebagai pekerjaan remaja, tetapi penting untuk orientasi umum pemikirannya. Setelah 1 semester, dihabiskan di Universitas Zurich, di mana dia mengembangkan minat untuk psikoanalisis. Dia meninggalkan Swiss ke Prancis. Nah, Piaget menduduki beberapa kursi psikologi, sosiologi, dan sejarah sains di Hetzel dari tahun 1925 sampai 1929, sejarah pemikiran ilmiah di Jenewa dari tahun 1929 hingga 1939, Biro Pendidikan Internasional dari tahun 1929 sampai 1967, Psikologi dan Sosiologi di Lausanne dari tahun 1938 sampai 1951, Sosiologi di Jenewa dari tahun 1939 hingga 1952, kemudian Psikologi Genetik dan Eksperimental dari tahun 1940 hingga 1971. Kabarnya, ia adalah satu-satunya orang Swiss yang diundang di Sorbonne dari tahun 1992 hingga 1963. Wah, hebat ya. Pada tahun 1955, ia mendirikan dan mengarahkan sampai kematiannya Pusat Internasional untuk Epistemologi Genetik. Nah, pemikiran Jean Piaget ini adalah teori kognitif. Apa sih teori kognitif? Teori kognitif adalah teori perkembangan yang menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Jarvis M. 2000. Menurut Piaget, dalam Willis R. 2011, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberikan kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Menurut Piaget, dalam Willis R. 2011 menyatakan bahwa pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respon refleksif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Nah, ini adalah tabel tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Ada 4 teori. Yang pertama ada sensori motor. Perkiraan usia 0 sampai 2 tahun. Yaitu kemampuannya adalah terbentuk konsep dan kemajuan gradual dan perilaku reflektif ke perilaku yang mengarah kepada tujuan. Nah, selanjutnya ada praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun. Perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk menyatakan objek-objek dunia, pemikiran masih egosentris dan sentrasi. Yang ketiga, ada operasi konkret. Di usia 7 sampai 11 tahun. Kemampuannya adalah perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis, kemampuan-kemampuan baru termasuk penggunaan operasi yang dapat balik pemikiran lagi sentrasi dan desentrasi dengan pemecahan masalah.
tidak begitu dibatasi oleh keegosentrasian. Dan yang terakhir ada operasional formal. Di usia 11 tahun hingga dewasa. Itu pemikiran abstrak dan murni simbolis yang mungkin dilakukan, masalah-masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematis. Nah, ini adalah aplikasi teori Jean Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris. Teori Piaget menyatakan bahwa belajar bahasa melakukan penemuan sendiri hingga para pelajar dinyatakan mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Di kelas bahasa Inggris ala Piaget, anak-anak diajarkan dengan cara melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan belajar dari lingkungan, sehingga ruang kelas haruslah mengekspos banyak kosakata bahasa Inggris. Contohnya itu di dinding kelas dipenuhi dengan gambar binatang, bunga, atau bagian tubuh yang semuanya dalam bahasa Inggris. Di kelas bahasa Inggris, anak-anak diminta melakukan apa yang diperintahkan guru seperti close your eyes, touch your nose, and stand up please. Di kelas bahasa Inggris yang menganut pemikiran Piaget, anak-anak diberikan kesempatan memodifikasi media atau memanipulasinya sesuai dengan pengalaman yang ia miliki. Ormond 2007. Guru bisa menyiapkan hands-on learning, yaitu pembelajaran dengan menemukan sendiri, seperti misalnya anak-anak TK itu diberi blok-blok atau puzzle-puzzle berisi berbagai huruf yang disusun membentuk beragam kata dalam bahasa Inggris. Selain itu, memperkenalkan permainan seperti Stack and Leaders atau Crossword yang berisi teka-teki tentang kosakata bahasa Inggris. Juga memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan self-discovery learning atau belajar sendiri. Nah, guru bahasa Inggris juga dapat berusaha memberikan materi pelajaran sesuai dengan tingkatan skema pikiran anak-anak. Nah, sesuai dengan teori yang tadi ada batasan-batasan usianya juga dalam belajar bahasa. Nah, untuk anak-anak yang masih sangat kecil, jangan memaksakan mengajar konsep yang bersifat abstrak. Guru-guru hendak selalu mengaitkan konsep abstrak dengan sesuatu yang konkret, misalnya mengajarkan huruf atau alfabet. Guru TK bisa memanfaatkan gambar yang memiliki inisial huruf yang diajarkan. Jadi, anak-anak TK itu nggak bisa diajari sesuatu yang abstrak, itu harus jelas. Dan juga harus menarik, supaya mereka juga nyaman dan bisa cepat buat menerima apa yang disampaikan. Nah, untuk mengajarkan sesuatu yang sifatnya abstrak seperti grammar bisa ditekankan pada pelajar sekolah menengah, bukan sekolah dasar. Nah, berarti untuk pelajaran grammar itu bisa diajarkan untuk para siswa sekolah menengah pertama atau SMP dan juga sekolah menengah atas SMA. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.